Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kuburan Sumi. Cerita ini ditulis oleh Nazar Syarif. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bu Sumi sepulang umroh tanpa alim. Dia mengenakan baju terusan panjang dengan kerudung instan. Kali ini tampak lebih lebar ukurannya, membuatnya lebih berwibawa dan disegani. Bu Sumi mulai rajin menghadiri majelis taklim dan pengajian ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya. Orang-orang pun memuji Bu Sumi dan tak sedikit mendoakannya semoga istiqomah dalam kebaikan. Bu Sumi hanya senyum-senyum saja, sesekali menanggapi, "Alhamdulillah, doakan saya ya." Tetapi siapa yang tahu apa yang ada di dalam hatinya. Bu Sumi diam-diam mencari kesempatan untuk mencari nasabah dari kalangan ibu-ibu pengajian dan ibu-ibu yang hadir di majelis taklim. Kalau duduk selalu di pojokan atau di barisan belakang untuk memudahkan aksinya. Ibu-ibu pengajian pada umumnya, meski beragam secara ekonomi, namun secara kebanyakan ibu-ibu yang sederhana, yang masih perlu nutrisi. Bu Sumi mendekati beberapa ibu yang tampak tidak bersemangat, duduk di barisan belakang, seperti tidak menyimak tausiah. Perlahan Bu Sumi perkenalan sambil memberi hadiah korma, bertanya-tanya keseharian dan tinggal di mana. "Kalau saya perhatikan, Mbak berdua tampak murung. Sepertinya ada yang dipikirkan," ucap Bu Sumi. "Saya lagi pusing, Bu. Mau bayar kontrakan. Anak-anak juga mau masuk sekolah 2 orang. Sementara bapaknya anak-anak bulan lalu di PHK. Sekarang hanya ngojek, kadang jadi buruh kalau ada panggilan kerja dari temannya," keluh Ningsih. "Kalau saya, suami sakit. Sudah beberapa hari ini tidak berdagang. Kami hanya bertahan sedang barang modal selalu berkurang," keluh Nani, pedagang sembako. "Saya turut prihatin atas ujian yang menimpa kalian. Semoga ada jalan keluarnya. Kalau berkenan saya bisa bantu berupa pinjaman. Berapapun kalian inginkan. Nanti kalian bisa mencicilnya kalau mau," tawar Bu Sumi. "Benarkah Ibu bisa bantu?" tanya Ningsih. "Tapi saya takut berutang, Bu. Nanti suami saya marah," saut Nani. "Saya beneran mau bantu. Jangan takut. Untuk kebaikan kalian juga. Bisa nanti kalian gunakan untuk keperluan mendesak maupun buat modal usaha," rayu Bu Sumi. Ningsih dan Nani saling berpandangan. Setelah itu manggut-manggut menandakan mereka tertarik untuk mengambil pinjaman. "Baik, saya mau pinjam 3 juta. Bisakah Bu?" tanya Ningsih pelan. "Kalau saya mau pinjam 10 juta, bisakah Bu? Apa kebanyakan ya?" tanya Nani. "Oh, tidak masalah. Saya bisa bantu kok. Untuk pinjaman 3 juta tanpa jaminan. Kalau 10 juta saya minta jaminan," ucap Bu Sumi.
Gimana kalau kalung mas saya ini, Bu? Nani mengeluarkan kalungnya di balik kerudung. Kalung saya ini 10 gram. Sama ini gelang 5 gram. Tambah Nani. Wah, cukup banget ini. Kebetulan saya bawa uangnya. Nanti setelah ini kita ke warung di seberang ya. Di sini takut dilihatin orang. Sahut Bu Sumi, melihat kalung dan gelang itu dengan senyum mereka dan mata berbinar. Tausiah di majelis taklim belum selesai. Ketiga wanita itu pergi keluar, tepatnya menuju ke sebuah warung yang mereka rencanakan. Ini uangnya 3 juta. Dan ini uangnya 10 juta. Dihitung lagi ya. Kalau kurang nanti repot. Kalau saya sudah pulang. Kasih Bu Sumi pada mereka berdua. Uangnya pas, Bu. Terima kasih sudah berbaik hati membantu kami. Dan ini, Bu, kalung dan gelang emasnya. Nani melepas perhiasannya setelah menerima uang. Wow, kalung dan gelang yang indah. Aku suka. Oh iya, mengenai uang itu, nanti bayarnya tiap pekan. Kalian angsur ya. Kalau ketemu bayar gitu, ucap Bu Sumi. Baik, Bu, sahut mereka. Bu Sumi sepulang dari majelis taklim menuju ke kumpulan ibu-ibu sosialita yang sedang arisan di rumah Bu Yeni. Dengan memakai perhiasan emas milik Nani yang menjadi barang jaminan itu, dia pamerkan. Dikatakannya bahwa perhiasan itu dia beli di luar negeri. Assalamualaikum, mbakku yang cantik-cantik Manjalita. Pasti pada lupa ya sama Sumi. Bu Sumi datang menyapa. Waalaikumsalam. Mbak Sumi, baru pulang umroh. Makin cantik aja deh. Iya kan ibu-ibu? Ucap temannya, Bu Lola. Iya Jeng, tambah cantik dan soleha. Ucap temannya, Bu Angel. Wah, Mbak Sumi punya emas baru nih. Ada kalung sama gelang. Makin banyak saja koleksinya. Bu Ratna memperhatikan kalung emas yang dipakai Bu Sumi di luar kerudung panjangnya, tanpa aneh. Iya sih. Hehehe. Aku belinya di luar negeri loh. Pas baru tiba di Saudi, aku langsung beli emas. Ucap Bu Sumi mengada-ngada. Wah, Bu Sumi tambah kaya ya. Ya enggak teman-teman? Boleh dong traktir kita-kita. Ucap Bu Yeni. Ibu-ibu yang lain mengangguk setuju. Oh, boleh dong. Sebelum itu aku mau bagi oleh-oleh nih. Cemilan kismis. Pasti kalian suka. Bu Sumi membagikan bingkisan kecil itu ke semua. Kita cabut arisannya di rumah makan Melati saja ya. Ajak Bu Sumi. Kita makan enak sepuasnya. Ayo, ucap mereka semangat. Mereka pun segera bepergian bersama. Bu Sumi menghabiskan uang hampir 2 juta mentraktir teman-teman sosialitanya 10 orang. Baginya hal itu kecil. Padahal pernah ada peminta-minta. Dia hanya melempar uang receh 500 perak. Sayang uangnya diberikan pada orang lain cuma-cuma. Menurutnya saat itu. Setelah makan-makan dan arisan, Bu Sumi kembali dijemput anak buahnya untuk jalan-jalan melakukan penagihan. Kali ini dia kembali ke pasar swalayan yang banyak pedagang kecil di sana. Apa yang akan dilakukan Bu Sumi kali ini? Masihkah dia melakukan penagihan secara kasar dan memaksa? Singkat cerita, Bu Sumi menghampiri Mbak Puji, penjual telur di sudut pasar. Di sebelahnya ada Mbak Yati, penjual ikan asin. Bu Sumi hanya memandangi mereka saja awalnya. Bu Sumi ya, makin cantik saja ibu. Mbak Puji menyapa duluan. Bu Sumi hanya tersenyum. Bu Sumi baru pulang umroh ya? Bawain oleh-oleh buat kami enggak Bu? Sapa Mbak Yati.
Gak ada. Enak aja minta oleh-oleh. Sini cepat bayar cicilanmu. Sudah nunggak 3 pekan. Nunggu aku nagih dulu baru bayar. Bikin repot saja. Keluh Bu Sumi, tak ada ramahnya. Duh, Bu Haji. Sudah dandan cantik kok marah-marah. Sabar Bu. Bukan kami gak mau bayar. Cuma penjualan lagi sepi. Pucuk Mbak Puji. Alasan terus. Kalian ini menguji kesabaranku. Lihat saja jika gak mau bayar. Ancam Bu Sumi. Dengan tak berperasaan, Bu Sumi mengambil telur itu beberapa biji dan menjatuhkan ke tanah hingga pecah. Setelah itu, mengambil beberapa ikan asin dan melemparnya ke hadapan kucing di dekat tong sampah. Mbak Yati hanya melongo, terkejut dengan sikap jahatnya Bu Sumi. Kalian masih gak mau bayar? Mau kuhancurkan dagangan kalian, hah? Hardik Bu Sumi sambil memberi kode pada anak buahnya yang membawa tongkat kayu. Tolong sabar Bu Sumi. Kami pasti bayar kok. Tunggu. Mbak Puji dan Mbak Yati mengambil uang di tas kainnya. Ini, ambil Bu. Ini kami bayar lunas. Semoga Ibu tidak kembali ke sini. Mbak Yati memberikan uang kecilnya sekantong plastik. Berapa ini? Uang jelek begini. Awas saja kalau kurang. Bu Sumi memberikan uang sekantong plastik itu ke anak buahnya. Kalau Ibu masih menagih, saya teriakin maling. Biar saja semua orang tahu. Kami sudah bayar lunas hutang kami. Masih saja ditagih. Pakaian saja alim. Aslinya rentenir, lintah darat. Mbak Puji marah. Stop. Berhenti menghinaku. Aku kaya. Lebih baik daripada kamu orang miskin. Belagu. Kapok aku minjemin. Dahlah, gak guna ngomong sama kalian. Balas Bu Sumi. Ayo cepat pergi. Ajaknya pada anak buahnya itu untuk menghindari kekerasan berlanjut. Mbak Puji dan Mbak Yati hanya diam dengan mata melotot marah mendengar kata-kata kesombongan Bu Sumi. Dalam hati mereka berdoa semoga diberi kesabaran. Mbak Yati hampir mengeluarkan parang di bawah lapaknya. Jika saja Bu Sumi bertahan lebih lama di hadapannya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika kesabarannya habis. Bu Sumi belum berubah. Setelah pulang umroh malah tambah parah tingkah lakunya. Meski pakaian tanpa alim, senang dipanggil Bu Haji, tetapi kebiasaannya menjadi lintah darat belum hilang. Bahkan kemudian sasaran nasabahnya adalah ibu-ibu pengajian yang membutuhkan. Karena ditawari pinjaman, rata-rata mereka mengambil pinjaman. Dengan busana tertutup pun, Bu Sumi tetap memakai banyak emas di tangannya. Pergaulannya masih bersama ibu-ibu sosialita yang gemar mengoleksi emas. Kalau bepergian ke pasar ditemani 2 orang anak buahnya yang berotot dan tampak sangar, tak segan Bu Sumi merampas atau menghancurkan dagangan orang yang tidak mampu membayar cicilan padanya. Bahkan orang yang meminta keringanan atau perpanjang waktu untuk membayar pun didenda dengan bunga yang berlipat ganda di atas 200%. Sekehendaknya. Banyak orang mencibir dan memusuhinya. Bu Sumi tidak peduli, asalkan orang tetap membayar cicilan padanya. Dia bersikap masa bodoh orang yang membicarakan di belakangnya. Di pagi hari menjelang siang, Bu Sumi kembali melanjutkan penagihan. Masih di sekitar pasar, di dalam pasar dekat tangga, Bu Sumi menghampir Acil Janah, penjual kue basah. Walaupun utangnya Acil Janah kecil hanya 200.000 dan tinggal 20.000 lagi, Bu Sumi tetap menagihnya sebanyak 120.000 beserta bunganya. Dengan ragu, Bu Sumi menghampiri. Dia tahu siapa Acil Janah, teman masa kecilnya. Perangainya yang keras karena perjuangan hidup. Hai Janah, lama kita tak berjumpa. Masih jualan kue basah ya? Bu Sumi menyapa.
Sumi, pulang umroh ya? Tambah cantik saja dengan kerudung panjang. Aku turut senang melihatmu sekarang makin sukses, sahut Acil Jannah sambil tersenyum. Bisa saja kamu Jannah, sudah tua begini dibilang cantik. Oh iya, karena aku perawatan. Aku kaya, aku cantik. Maksud kedatanganku ke sini mau menarik cicilan utangmu. Bu Sumi langsung to the point. Oh iya, utangku masih ada ya? Kalau nggak salah masih 20.000 lagi ya? Kirain sudah diikhlaskan. Kamu kan sudah kaya raya. Acil Jannah merasa tidak nyaman ditagih utangnya karena kue basah jualannya masih banyak. Ya nggak bisa gitu. Kan kamu pinjam kemarin, bukan minta. Ya ku tagih lah. Maaf utangmu masih 120.000 lagi, ucap Bu Sumi pelan, takut salah ngomong. Hah, kok jadi banyak? Kamu hitungnya gimana sih? Sengaja ya? Hutangku sisa 20.000 lagi. Kamu tambahin lagi 100.000. Itu gimana rumusnya? Aku gak suka ditipu begini. Aku tahu kamu sedari kecil gak pernah aneh-aneh. Kalau tahu kamu mengambil keuntungan dari meminjamkan uang, jelas ku tolak. Aku gak pernah pinjam uang sama Lintah Darat. Acil Jannah mulai emosi. Kupikir kamu sudah tahu kalau aku sekarang usaha peminjaman begini. Harusnya gak protes. Ngatain aku Lintah Darat segala. Sudah bayar saja, cepetan. Tagih Bu Sumi dengan cepat, tanpa rasa kasihan. Enggak, aku gak mau bayar. Awas saja memaksaku. Kucincang kau. Gertak Acil Jannah sambil menenteng pisau panjang yang biasa digunakan untuk mengiris kue. Bu Sumi bisa saja memerintahkan anak buahnya yang bertindak sebagai tukang gebuk untuk memukuli Acil Jannah. Tetapi melihat masa yang mulai menggerubungi mereka, dia pun menyurutkan tekadnya untuk bersikeras menagih. Awas saja, beraninya pakai pisau, ejek Bu Sumi. Hei, Lintah Darat, kamu beraninya nyuruh orang? Coba sini kalau berani baku hantam. Acil Jannah menyingsing lengan bajunya dan mau melompat dari lapak, tetapi ditarik oleh teman pedagang di sebelahnya. Ayo, cepat pergi, ajak Bu Sumi pada anak buahnya. Jangan pergi kau, Lintah Darat. Kucincang kau jika berani kesini lagi. Gak ku kasih ampun. Kamu bukan temanku lagi. Kamu orang jahat, pemakan riba. Masuk neraka kau. Sumpah serapah Acil Jannah tak dapat menahan emosinya. Bu Sumi berjalan cepat sampai ngos-ngosan takut dikejar. Kali ini dia kalah kasar, kehabisan kata-kata, sehingga memutuskan kembali pulang ke rumahnya, tak jadi meneruskan penagihan pada hari itu. Baku hantam yang gagal itu ternyata sempat direkam oleh pengunjung pasar, sehingga dengan cepat menjadi viral. Setiap orang memaki dan menyalahkan si Lintah Darat itu karena memaksa minta uang pada pedagang kue yang sepi jualannya. Tidak sedikit orang menyimpan screenshot atau tangkapan layar wajah si penagih, sehingga makin terkenal Bu Sumi. Saking banyaknya hujatan karena dirinya menjadi viral, Bu Sumi pun stres dan mulai memesan barang haram untuk menenangkan dirinya. Akibatnya, Bu Sumi tidak rutin makan karena fly dan menimbulkan efek samping. Bu Sumi malah kehilangan banyak uangnya untuk pengobatan. Sakit apakah yang diderita Bu Sumi? Bagaimana akhir hayatnya? Sempatkah dia bertaubat? Setelah kasus penagihannya viral, Bu Sumi sempat sakit dan ketergantungan obat. Lama juga sakitnya. Setelah berbagai pengobatan dijalani, Bu Sumi sembuh. Dia masih diberi kesempatan hidup oleh Allah agar bertaubat. Setelah sembuh dari sakit, Bu Sumi masih rutin berobat.
tetapi dia tidak kehilangan semangat untuk terus melakukan penagihan. Bu Sumi bertekad menumpuk kekayaan dan menguasai harta orang lain. Bu Sumi bangkit dan semakin kejam, berani terang-terangan mengakui dirinya menggandakan uang. Bahkan orang yang mau meminjam pun harus dengan jaminan sekecil apapun pinjamannya, disertai bunga yang ditentukan di awal. Setiap pinjaman tercatat dalam perjanjian, memudahkannya dalam mengeksekusi atau mengambil secara paksa jika orang tidak sanggup bayar. Semakin banyak korban lintah daratnya, bertambah banyak pula yang mengutuknya dengan sumpah serapah. Bu Sumi sudah tebal muka dan menulikan telinga. Dia anggap orang yang menyumpahinya hanya iri tidak bisa sekaya dirinya, dan orang yang menasehatinya dianggap sok suci, meski anaknya sendiri. Di antara korbannya mungkin ada yang diijabah doanya. Bu Sumi mulai oleng sakit-sakitan, sering sakit kepala dan pusing jika orang telat bayar dan tidak segan merampas harta orang lain melalui orang suruhannya. Aktivitasnya terbatas, lebih sering di rumah. Untuk penagih sudah ada utusan. Untuk mencari nasabah baru pun tidak susah-susah. Banyak orang yang mengunjunginya untuk meminta pinjaman padanya. Aku tidak mau dengar ada penolakan. Macam-macam alasan mereka tidak mau bayar. Kamu hancurkan dagangan mereka atau pukuli mereka. Lakukan sesukamu. Perintah Bu Sumi pada dua anak buahnya. Baik Nyonya. Saut mereka berdua segera berlalu. Bu Sumi melampiaskan sakit kepalanya pada orang lain. Dia tidak berpikir jernih, seperti orang mabuk yang kehilangan kesadaran untuk mengasihi orang lain. Meski berada di rumah beberapa hari ini, Bu Sumi selalu memerintahkan anak buahnya untuk menjalankan usahanya. Sejauh ini belum terpikir olehnya untuk bertaubat. Kabar Bu Sumi kembali sakit disukai banyak orang. Mereka bahkan mendoakannya cepat mati dan mengutuknya akan mati jadi hantu. Karena sakit hati yang ditorehkan sangat membekas, apalagi sampai kehilangan aset dan banyaknya bunga yang dibayar. Setelah 2 pekan berada di rumah tak kemana-mana, Bu Sumi merasa bosan dan berencana kembali ke pasar, melakukan penagihan. Dengan kondisi masih sakit, dia memaksa pergi. Di kedua pelipisnya masih menempel koyo, ditambah tongkat kayu yang membantunya berjalan. Dikarenakan sering pusing atau oleng, jalannya seperti orang mabuk. Punggungnya mulai bungkuk dan wajahnya mulai keriput karena berat badannya menyusut. Bu Sumi memaksa melakukan penagihan secara langsung. Ada kebahagiaan tersendiri baginya melihat orang lain menangis dan menderita. Bu Sumi kembali ke pasar, tetapi dia memilih di sudut yang lain. Dia hindari Acil Janah karena takut kembali diamuk. Kali ini Bu Sumi mendekati Haja Ifit, pedagang sembako di samping pasar induk. Assalamualaikum, Bu Haji, sapa Bu Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Kayak kenal. Haja Ifit kembali membetulkan posisi kacamatanya. Bu Haji bisa saja pura-pura lupa. Saya Sumi, Bu, sahut Bu Sumi. Oh, Sumi ya. Maaf, saya ingat kok. Tadi mata kelilipan debu. Saya lepas kacamata, ucap Haja Ifit ramah. Mau beli apa Bu Sumi? Tumben kemari. Jadi begini, Bu Haji. Saya mau menagih hutang. Sudah lama sih, ucap Bu Sumi pelan. Apa? Hutang? Hutang apa? Saya tidak merasa berhutang ke situ. Kaget Haja Ifit dengan suara agak nyaring. Bukan sampean, tapi adik sampean pernah pinjam ke saya, Bu Haji. Orangnya sudah pindah dan tidak bisa dihubungi, sahut Bu Sumi. Sebentar, saya tanyakan dulu, jawab Haja Ifit sambil mengangkat handphonenya.
Berapa hutangnya? Karena telah 3 bulan lebih, hutang adik sampean jadi 40 juta Bu Haji, ucap Bu Sumi asal. Hah, banyak benar. Kirain sedikit. Gak ada uang segitu di toko. Pikir saya cuma ratusan ribu. Saya gak percaya. Mana catatannya? Tagih Haji Ifit. Ada catatannya. Bu Haji percaya saja sama saya, saut Bu Sumi gelagapan, karena di catatan hanya 10 juta. Assalamualaikum. Halo Ding. Benarkah kamu minjam duit 40 juta sama Sumi? Bilangnya kamu berhutang sama dia 3 bulan yang lalu. Hah? 10 juta saja? Keterlaluan. Mendustai aku. Dia bilang hutangmu 40 juta. Nah, jangan lagi kamu pinjam duit sama orang kayak gitu. Panjang lebar Haji Ifit berbicara melalui sambungan telepon kepada adiknya, sedangkan Bu Sumi hanya melongo, menunggu tatapan kepastian. Bayar saja Bu Haji. Sudah pegal kaki saya, nungguin dari tadi, keluh Bu Sumi. Dasar penipu. Lintah darat kamu ya. Sudah tua bukannya taubat. Kamu mau uang hah? Haji Ifit mengambil sapu lidi dan mau memukul kepala Bu Sumi, tetapi ditahan oleh anak buah Bu Sumi. Pergi sekarang juga, atau aku teriaki maling, ancam Haji Ifit. Pergi. Tagih uangmu sendiri sana, sama adikku yang jadi TKW. Aku tidak punya utang padamu rentenir tua. Tolong, tolong. Haji Ifit benar-benar berteriak. Baik, kami pergi, gelagapan Bu Sumi, takut dihakimi masa. Dia mau memerah saya, ucap Haji Ifit pada temannya sesama pedagang yang berdatangan. Oh, itu si lintah darat sakit-sakitan itu. Sudah bau tanah masih saja memeras orang. Suara-suara perlawanan dari orang di sekitarnya mulai terdengar. Bu Sumi pulang dengan tangan hampa. Sampai di rumah, Bu Sumi mengamuk dan menghancurkan guci mahalnya di ruang tamu. Dengan amarah membara, Bu Sumi ngos-ngosan dan terduduk di sofa mahalnya. Dia pun meminta anak buahnya untuk mengambilkan barang haramnya, melampiaskan kekesalannya dengan fly. Kesehatan Bu Sumi makin memburuk. Dia terlanggar pantangan kembali untuk tidak menggunakan barang haram. Daya tahan tubuhnya makin lemah. Bu Sumi pun dilarikan ke rumah sakit oleh anak buahnya. Sempatkah Bu Sumi bertaubat? Setelah kezaliman yang memuncak, dia yang bahagia di atas penderitaan orang lain itu pun mulai menuai hasil dari perbuatannya. Semakin banyak orang yang dizolimi olehnya, doa orang yang teraniaya itu dikabulkan. Bu Sumi sering sakit-sakitan. Keluhannya sesak nafas, saraf terjepit dan asam urat, yang membuatnya tidak dapat duduk lama, juga tidak dapat berdiri lama. Bu Sumi dibawa ke rumah sakit dengan perawatan terbaik, yang merogoh koceknya lebih dalam. Selama seminggu dia dirawat dan karena bosan akhirnya pulang, memilih rawat jalan. Berbagai pengobatan mulai dia jalani. Kebiasaan lintah daratnya pun dihentikan sementara. Orang-orang suruhan dia jadikan pembantu untuk mengurusi kesehatannya. Bu Sumi merasa tersiksa oleh penyakitnya dan tidak merasakan ketenangan. Sudah banyak alternatif pengobatan dijalani untuk kesembuhannya, namun belum membuahkan hasil. Banyak orang yang merasa senang dan lega. Tidak ada penagih selama seminggu ini. Mereka berharap seterusnya seperti itu. Bagi yang utangnya banyak dan yang merasa dizolimi Bu Sumi, tentu mendoakannya cepat mati. Bu Sumi hampir pasrah dengan penyakitnya. Tetapi menyangkut usahanya, tentunya dia masih bersemangat. Hanya saja menunda melakukan penagihan. Semata takut didoakan yang tidak baik.
Bu Sumi sering mengeluh kesakitan. Dia merasa tidak sanggup menahan rasa sakitnya lagi, membuatnya tidak fokus melanjutkan penagihan. Berhubung kesehatannya semakin memburuk di sisa waktu yang dilaluinya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.